Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah, hari ini kita sudah menginjak pada hari ke-23 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita insya Allah akan lanjutkan kajian tafsir surat Thaha yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sampai kepada ayat 128 dan seterusnya. Kita baca terlebih dahulu ayat ini, ya, paling tidak sampai dengan ayat 130 atau 131, nanti kita lihat. Silahkan disimak ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Subhanallah. Pada ayat itu Allah berfirman, afalam yahdi lahum, maka apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, menjadi bimbingan bagi mereka, informasi yang kuat dan benar bagi mereka. Kam ahlakna, berapa banyak telah kami hancurkan qablahum, sebelum mereka, orang-orang kafir Quraisy ini, orang-orang kafir yang di Mekah ini, kata Allah. Minal qurun, umat-umat yang sebelum mereka, beberapa abad-abad sebelum mereka terdahulu, yamshuna fi masakinihim, ketika mereka hidup dalam kehidupan di tengah-tengah tempat tinggal mereka masing-masing, mereka berjalan, mereka hidup, mereka berkehidupan di sana, di tempat mereka masing-masing. Akhirnya semuanya Allah hancurkan. Jadi maksudnya apakah tidak membuat orang-orang kafir Quraisy ini terbimbing untuk ingat kembali kepada kebenaran karena melihat atau ingat kepada berapa banyak umat-umat terdahulu yang telah Allah hancurkan, Allah binasakan, ya, di tempat-tempat tinggal mereka sendiri. Kaum 'Ad, kaum Samud dan lain-lain. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Sesungguhnya pada kejadian umat-umat terdahulu yang akhirnya Allah azab mereka, itu terdapat tanda-tanda yang dapat mengingatkan, yang dapat menyadarkan, khususnya orang-orang yang memiliki hati ulin nuha, orang-orang yang memiliki hati yang bening, orang-orang yang memiliki pikiran yang bersih, memiliki akal yang sehat. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik, dan kalau seandainya tidaklah karena apa yang telah Allah ucapkan, Allah tetapkan terdahulu bahwa Allah akan menunda azab untuk umat Nabi Muhammad ini sampai nanti di hari kiamat, ya, nggak seperti umat-umat kaum Ad, kaum Samud, ya, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dan lain-lain.
maka sesungguhnya benar-benar akan terjadi apa yang mestinya terjadi pada kaum Quraisy ini berupa kehancuran mereka. Wa ajalun musamma, dan karena sebab yang juga Allah telah tetapkan untuk mereka waktunya tertentu. Jadi maksudnya, kalaulah bukan karena sebab kalimat dari Allah terdahulu yang mengatakan akan menunda azab bagi umat Nabi Muhammad ini, ya, dan karena penundaan itu sudah Allah tentukan, yaitu nanti di hari kiamat, lakana di zaman, maka sungguh sebenarnya bencana itu, azab itu mestinya terjadi pada mereka. Fasbir ala ma yaqulun. Maka dari itu, wahai Muhammad, hendaklah engkau terus bersabar dari apa-apa yang mereka ucapkan. Mereka hinakan engkau, mereka ejek, mereka caci maki engkau, teruslah bersabar. Wasabbih bihamdi rabbik, dan teruslah mensucikan Allah Tuhanmu, memuji Allah Tuhanmu, membesarkannya, mengagungkannya, supaya kamu lupa dengan ucapan-ucapan orang-orang yang kafir yang berusaha untuk menghentikan dakwahmu itu. Terus memuji Allah itu qabla tulu'is syamsi, khususnya pada waktu-waktu sebelum matahari terbit, ya, muncul, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Jadi mulai waktu matahari terbit sampai terbenam itu adalah ibadah yang kita lakukan, ya, sholat subuh sampai dengan sholat isya itu. Jadi qablatul isyam, sebelum matahari terbit. Jadi kita mengerjakannya dari sejak matahari sejak muncul fajar, tapi matahari belum terbit. Itulah waktu sholat kita subuh itu, dari sejak fajar sampai matahari terbit, dan sampai matahari terbenam. Terbenam yang awal itulah sholat maghrib, dan terbenam yang sempurna sudah tidak ada lagi warna terang, warna merah, warna kuning, itulah waktunya sholat isya. Jadi teruslah ibadah, teruslah sholat, teruslah hubungkan jiwamu dengan Allah, Allah Tuhanmu itu. Ya. Wa min ana ilail, dan sepanjang malam, di penghujungnya khususnya, ya, entah sepertiga malam, seperdua malam, seperempat malam, seperlima malam, fasabbih, tetaplah engkau mensucikan Allah Tuhanmu, wa atrafan nahar, dan di penghujung siang. Ya. Kalau ana al-lail itu menjelang subuh, kalau atrafan nahar di ujung siang itu menjelang maghrib, pada waktu setelah asar. Ya. La'allaka tarda, maka mudah-mudahan engkau jadi orang yang akan ridho dengan ketetapan Allah Tuhanmu ini. Ya. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum, dan janganlah engkau alihkan pandanganmu melihat kepada kehidupan orang-orang kafir yang kami berikan kenikmatan dunia kepada mereka saat ini, kekayaan, kelebihan, kedudukan, harta yang banyak kepada mereka, yang semuanya adalah zahratal hayatid dunia, bunga-bunga kehidupan, pernak-pernik kehidupan yang bukan kesenangan atau kebahagiaan sejati. Linaftinahum fihi, semua itu kami lakukan, kami berikan kepada orang-orang kafir, kekayaan, kemegahan, kebesaran itu adalah untuk menguji mereka. Apakah mereka menjadi kembali sadar, ingat kepada Allah, atau mereka tetap dalam kekafiran mereka. Wa rizqu rabbika khairu abqa, dan rezeki yang Allah miliki, yang dijanjikannya akan diberikannya kepada engkau, wahai Muhammad, dan umatmu, adalah rezeki yang lebih baik, rezeki yang lebih kekal, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti, kebahagiaan yang sejati. Baik, ikhwatil ahibba, ayat ini melanjutkan kajian ayat sebelumnya yang menggambarkan tentang gambaran siksaan, gambaran azab kepada orang-orang yang menolak petunjuk dari Allah, orang yang menolak kehidupan yang berdasarkan wahyu dari Allah. Ya, umat Nabi Musa hendaknya harus hidup menuruti ajaran kitabnya Nabi Musa yang Allah berikan kepada beliau, kitab Taurat. Umatnya Nabi Isa hendaknya mengikuti cara hidup
perilaku hidup sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah melalui kitab Injil, kitabnya yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, umat Nabi Daud pun demikian, dan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestinya mengikuti petunjuk Al-Quran yang telah Allah turunkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, ketika tetap hal itu tidak membuat mereka sadar, tidak membuat mereka ingat, akhirnya memilih jalan Islam ini, memilih mengikuti ajaran Nabi Muhammad ini, pada orang-orang kafir Quraisy ini, Allah mengatakan kalimat, afalam yahdi lahum. Apakah tidak membuat mereka terbimbing ke jalan yang benar? Semua peristiwa gambaran tentang orang-orang kafir di hari kiamat yang dengan penuh siksaan menderita karena sebab perbuatannya di dunia yang tidak mengimani ajaran para nabi itu, tidak mengikuti petunjuk kitab yang dibawa oleh para nabi itu. Apa itu tidak cukup membuat mereka jadi sadar, jadi ingat, terbimbing ke jalan yang benar? Kam ahlakna qablahum minal qurun. Berapa banyak umat-umat sebelum mereka terdahulu, berabad-abad sebelumnya, mereka kami hancurkan di tempat-tempat tinggal mereka sendiri. Bukan di mana-mana. Ketika mereka beranggapan mungkin tempat tinggalnya potensi gempa, potensi tsunami, mereka pergi, mereka menjauh. Tidak. Di tempat mereka sendiri tinggal, disitulah azab Allah turunkan kepada mereka. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Sesungguhnya pada hal yang demikian ini tentu saja terdapat pelajaran yang berharga bagi mereka yang berakal sehat, bening hatinya, ya, bersih pikirannya, itu maksudnya ulil nuha. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik, dan kalaulah bukan karena ketetapan Allah Tuhanmu yang sudah mengatakan bahwa azab umat Nabi Muhammad ini ditunda nanti sampai hari kiamat. Nggak seperti umat Nabi Nuh, nggak seperti umat nabi-nabi yang lain yang kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, menolak ajaran Rasul-Rasul mereka, langsung mendapat azab di dunia saat itu. Sedangkan umat Nabi Muhammad, Allah sudah tetapkan azab mereka nanti di hari kiamat. Nah, makanya di sana dikatakan, walau la kalimatun sabaqat min rabbika, ya, boleh dibacanya wa ajalun musamma, dan ketetapan yang sudah ditentukan, lakana lizam, sungguh akan berlaku siksaan pula kepada mereka di dunia. Nah, itu begitu. Jadi kalimat ini walau la kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma, ya, lakana lizama. Itu begitu mestinya. Tapi ditulis dalam kalimat, kalaulah seandainya bukan karena ketetapan Allah Tuhanmu, sungguh benar-benar kalian akan dihancurkan, dibinasakan, dan kalau bukan karena sebab waktu yang sudah Allah tentukan, itu adalah di akhirat, bukan di dunia ini. Makna ayat ini seolah-olah Allah mengatakan begini. Afalam yatabayyan likuffari Makkah al-inad. Apakah tidak menjadi keterangan yang nyata bagi orang-orang kafir Mekah yang durhaka ini terhadap ajaran Nabi Muhammad? Mahalla bil mukadzibin minal umam al-khaliyah. Apa yang terjadi pada orang-orang yang mendustakan para nabi ini dari umat-umat terdahulu? Apa akibatnya mereka dahulu setelah mereka mendustakan para nabi? Yakni mereka diazab, mereka disiksa, mereka oleh Allah dibuat ada yang angin puyuh, hujan lebat, yang kegoncangan yang dahsyat. Akhirnya tidak satupun di antara mereka yang selamat pada saat itu, kecuali seperti umat Nabi Nuh, orang-orang yang memang sudah Allah pilih naik dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam misalnya. Kemudian kaifa badu halaku, mestinya mereka berpikir dengan akal sehat mereka, apa yang terjadi pada orang-orang kafir terdahulu itu? Mengapa mereka bisa hancur seperti itu? Falaisa lahum 'ainun wala athar. Sayangnya bagi orang-orang kafir itu, mereka tidak punya mata, mereka tidak punya rasa, tidak punya hati untuk merenungkan itu sebagai sebuah pelajaran berharga, mengingatkan mereka
kama yusyahiduna dzalika min diyarihim al-khaliyah. Semuanya persis seperti yang mereka saksikan dalam kehidupan mereka di tempat tinggal mereka saat ini, di dunia maksudnya. Mereka melihat seolah-olah ya hidup itu hanyalah untuk kesenangan hidup dunia itu saja, tanpa memandang akibat apa yang terjadi bila mereka salah langkah, salah keyakinan, salah memilih jalan, salah mengikuti ajaran Nabi atau ajaran yang lain. Yarawna masakina 'ad wa Tsamud. Padahal mereka menyaksikan bagaimana hasil kehidupan kaum 'Ad, kaum Tsamud. Dibacakan Al-Quran kepada mereka tentang kehidupan kaum Tsamud, kaum 'Ad akibatnya. Setelah mereka mendustakan Nabi Hud, mereka mendustakan Nabi Saleh, mereka mendustakan Nabi yang lain. Wa yu'ayyinuna athar halakihim. Tidakkah mereka melihat kepada bekas-bekas kehancuran umat-umat terdahulu itu? Ada bisa mereka bisa lihat seperti kita kalau di dalam kehidupan sekarang ini ada di Petra, ya di daerah Yordania sana, itu benteng-benteng yang megah, yang kokoh, yang tadinya adalah tempat tinggal umat terdahulu, lalu kemudian sudah hancur, tinggal puing-puing, tinggal bekasnya saja dan hanya sedikit yang masih Allah selamatkan, yang tujuannya adalah untuk tanda buat kita, umat yang datang kemudian hari. Supaya kita jadi ingat. Afala yata'adzuna wa yatabiruna. Apakah mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian itu, bisa mengingat itu sebagai sebuah pengalaman yang berharga, yang mengingatkan mereka agar mereka tidak seperti umat-umat Nabi terdahulu yang salah memilih jalan, tidak mematuhi ajaran para Nabi utusan Allah itu. Tsumma qala ta'ala. Kemudian Allah menutup dengan kata-kata dalam kalimat di ayat 128 ini, inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Memang sesungguhnya hal-hal yang demikian itu bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang berpikir sehat, berakal sehat, berpikiran jernih, hatinya bening, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada sakit hati kepada Nabi, tidak memandang sebelah mata kepada Nabi sebagai sosok anak yatim, sosok miskin, sosok yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, sosok yang tidak pantas jadi panutan. Tidakkah mereka berpikir itu? Kalau orang yang hatinya bening, yang pikirannya sehat, maka dia tetap melihat itu adalah bentuk pelajaran yang berharga agar mereka mengikuti ajaran para nabi itu. Ulin nuha lebih lanjut dikatakan, inna fi athari haula al-muhlakin la'ibran wa idhatin. Ya, la'ibran wa idhatin. Sungguh pada bekas-bekas peninggalan mereka yang Allah sisakan bisa dilihat dalam kehidupan sekarang ini. Dan umat-umat terdahulu itu sungguh benar-benar ada pembelajaran, ada pengalaman berharga, ada pelajaran yang menuntun kita supaya sadar, ya. Dan mereka yang sadar itu yang dimaksud dengan ulil nuha adalah li ahlil uqul as-salimah, yaitu mereka-mereka orang yang berpikir sehat, berakal sehat. Wal albab al-mustaqimah, orang-orang yang jiwanya, yang hatinya bening, hatinya lurus. Hati yang nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa permusuhan, nggak ada rasa sakit hati kepada siapapun. Ya, dia melihat sosok Nabi betul-betul sang penyelamat, utusan Allah kepada mereka yang bisa mengingatkan mereka kepada petunjuk, sebagaimana petunjuk awal yang pernah Allah pesankan kepada Nabi Adam ketika beliau sebelum turun ke muka bumi ini. Tsumma akhbara ta'ala annahu laula anna Allah wa'adahum alla yasta'siluhum bi'adzabid dunya, ya, li hikmatin ulia. Kemudian Allah beritahu kepada kita lebih lanjut bahwa kalaulah bukan karena sebab Allah telah membuat satu ketetapan perjanjian dengan umat ini, ya, walaupun tidak disampaikan langsung kepada kita, tapi sudah Allah tetapkan di dalam kitab ini Lauhul Mahfuz bahwa, ya, Allah tidak akan mengazab umat ini di dunia. Orang-orang yang durhaka dari umat Nabi Muhammad nggak langsung dihukum Tuhan. Beda dengan umat terdahulu. Kita mencuri, tidak langsung kita langsung akan jatuh, akan sakit, tangannya terpotong. Ya.
Syariatlah yang membuat kalau dia harus dipotong tangannya melalui pengadilan, tapi bukan otomatis. Orang yang tetap dalam gelimang kesalahan dan dosa, berbuat maksiat, tetap seolah-olah selamat. Karena Allah menetapkan untuk umat Nabi Muhammad seperti itu. Sepertinya mereka selamat. Tidak ada sanksi apapun di dunia. Semua adalah li hikmatin ulia. Karena hikmah yang luar biasa dari kebijakan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad ini. Kita adalah umat pilihan Allah, ya. Bagaimana Nabi kita adalah Nabi pilihan Allah. Jadi ada hikmahnya. Umat ini ditunda azabnya oleh Allah nanti di hari kiamat. Lahalla bihim ma ahalla bil qurunil ula minal adabi wad dimat. Sungguh kalau bukan karena ketetapan Allah yang seperti itu, maka umat ini sudah benar-benar hancur sebagaimana hancurnya umat-umat terdahulu sebelum mereka. Yang hancur karena azab, hancur karena binasa yang Allah buat kepada mereka dalam bentuk azab yang macam-macam. Ada angin yang keras, kemudian ada hujan yang deras, kemudian ada goncangan ya, di tempat mereka berpijak, ada gunung meletus, ada hal-hal yang luar biasa yang tidak seperti mereka bayangkan sebelumnya, yang semuanya adalah bertujuan untuk mengazab mereka pada waktu itu, mengazab orang-orang kafir itu. Di sinilah makanya Allah katakan kalimat walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Kalaulah bukan karena ketetapan Allah yang telah diputuskannya terdahulu, ya, dan bukan karena waktunya sudah Allah tentukan kapan untuk kehancuran umat ini, ya, niscaya hancurnya umat ini sudah Allah tetapkan sekarang ini, kalau bukan karena Allah telah menetapkan itu di kemudian hari. Jadi Allah telah menetapkan bahwa umat Nabi Muhammad ini hanya akan binasa nanti di hari kiamat. Allah tidak binasakan di dunia ini semuanya. Kalaupun ada di dunia sekarang ini hanya bentuknya gempa kecil, ya, goyangan-goyangan, ada gunung meletus, ada penderitaan, kebakaran, kebanjiran, dan lain-lain. Semua untuk mengingatkan mereka. Tapi bukan azab yang mematikan. Tidak seperti azab yang mematikan umat-umat terdahulu secara menyeluruh. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, ya, fil ayah taqdimun wa ta'khirun kama qala al-qura al-farra wal makna laulal kalimatu sabiqah minallahi bi ta'khiril adabi anhum wa ajalin musamma lihalakihim lakana al-adabu laziman lahum. Kalaulah bukan karena ketetapan Allah sebelum ini bahwa akan menunda azab kepada orang-orang kafir di dunia sekarang ini, azabnya akan diberikan nanti di akhirat saja. Dan kalaulah bukan karena waktu yang sudah Allah tentukan untuk kehancuran mereka adanya nanti di akhirat, kalau bukan karena semua itu, lakanal adabu laziman lahu. Sungguh sebenarnya Allah sudah mengazab mereka saat ini di dunia ini. Karena perbuatan dosanya, perbuatan zalimnya kepada Nabi waktu itu sudah luar biasa. Seperti kita dalam kondisi sosial sekarang ini, perbuatan orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mengaku muslim tapi sebetulnya berpihak kepada kekafiran, berpihak kepada kezaliman, sungguh mereka telah melakukan banyak hal yang membuat kita susah, kita menderita. Kita seolah-olah hidup dalam terus keterpurukan, ya, kerendahan, ya, kerendahan nilai, miskin, susah, ke umat ini jadinya. Nah, kalaulah bukan karena ketetapan Allah bahwa itu akan diazab perbuatan mereka yang demikian terhadap kita umat Islam ini, sungguh Allah telah mengazab mereka. Tapi itu tidak Allah lakukan. Jadi jangan pernah kita bermimpi bahwa orang kafir ini langsung Allah balas di dunia ini. Itu sudah ketetapan Allah, tidak langsung membalas mereka di dunia ini. Wal aslu, asalnya kalimat ini adalah walaula kalimatun wa ajalun musamma lakana lizama. Itu begitu. Kalau bukan karena kalimat ketetapan Allah, dan kalau bukan karena waktu yang sudah Allah tentukan, sungguh azab itu Allah berikan kepada umat ini. Jadi kalimat walaula kalimatun sabaqat itu disambung dengan walaula ajalun musamma, nah itu baru lakana lizama.
Nah, sungguh benar-benar akan terjadi azab seandainya Allah tidak menetapkan ketetapan yang terdahulu dan Allah tidak menentukan waktunya saat ini. Kalau Allah lakukan karena hal-hal itu, sungguh umat ini sudah Allah azab. Ya. Kemudian kita lihat lebih lanjut, imhalullahi lidzalimin istidraj lahum. Pada hakikatnya pembiaran seolah-olah yang Allah berikan kepada mereka, mereka berbuat salah tidak langsung dihukum, itu adalah jadi pembiaran hukuman dari Allah terhadap orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat di dunia ini. Allah seolah-olah selamatkan mereka, selamat nggak diazab langsung. Itu adalah sebenarnya istidraj buat mereka. Ya. Sesuatu yang Allah ulur-ulur kepada mereka. Wa idza kana Allahu qad amhalahum fid dunya, seandainya kita dapati Allah Subhanahu wa taala menunda mengazab mereka di dunia saat ini, di hikmatin ya'lamuha Allah. Itu semua adalah karena ada hikmahnya yang hanya Allah yang tahu. Kenapa? Mereka diazabnya nanti di akhirat saja. Penundaan ini hikmah terbesarnya hanya Allah yang tahu. Fala 'alaika ya Muhammad minhum. Yang penting kau Muhammad jangan seperti mereka. Jangan ikuti mereka. Jangan berbaur dengan mereka. Jangan akhirnya mengikuti cara hidup mereka orang-orang kafir itu. Wala mimma utuhu min zinatil hayati dunia, dan jangan pernah terpengaruh dengan bunga-bunga kehidupan dunia yang Allah berikan kepada mereka. Ibtila'an lahum, karena itu adalah ujian buat mereka, cobaan buat mereka. Allah kasih mereka kekayaan, Allah kasih mereka harta yang banyak, Allah kasih mereka kemenangan, Allah kasih mereka kepemimpinan di dunia ini, Allah kasih mereka memimpin negara ini, bangsa ini, katakanlah seperti itu adalah sesuatu yang dalam ilmu Allah, dalam hikmah Allah. Allah yang tahu, ya, dan Allah yang tahu itu yang terbaik buat kita dalam kehidupan ini. Fa innama huwa arad zail. Karena sesungguhnya apa yang mereka miliki itu adalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang segera hilang, yang akan hancur. Fasbir ala adahum. Maka engkau hendaklah bersabar terhadap tipu daya mereka, terhadap derita yang mereka ciptakan, menyakiti kalian, membunuh orang-orang yang dekat dengan engkau wahai Muhammad, menzalimi umatmu, itu engkau hendaklah bersabar terhadap apa yang mereka lakukan. Wala tanzur ila ma mata'nahum bihi min na'imid dunya. Engkau jangan sekali-kali merasa iri dengan memandang kekayaan yang mereka punya. Mereka punya kekayaan, mereka punya kekuasaan, mereka punya kepemimpinan, mereka punya segala-galanya seolah-olah, sehingga mereka akhirnya bisa menguasai kita umat Islam dengan mudahnya. Kita terzalimi, kita tersakiti, kita terkuasai, kita jadi kaum yang terpinggirkan, kaum marginal. Hendaknya engkau tidak berpikir seperti mereka. Atau jangan mau kayak mereka. Mereka yang dikasih Allah kekayaan, tapi kekayaan yang semata-mata hanya di dunia. Di akhirat mereka tidak dapat bagian lagi. Seolah-olah Allah berikan kekayaan itu kepada mereka di dunia ini semuanya. Kesenangan yang tadinya akan Allah berikan kepada mereka di akhirat, Allah berikan semuanya di dunia. Di akhirat habis jatah mereka. Sedangkan kita masih punya jatah yang sangat banyak nanti di dalam kehidupan di akhirat. Ketika Allah lebih lanjut mengatakan fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah kau Muhammad terhadap apa yang mereka ucapkan. Wasabi bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, dan teruslah mensucikan Allah Tuhanmu dengan memujinya sebelum matahari terbit, yakni salat subuh, ya, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam, ya, sampai terbenam sempurna, yakni jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Teruslah berkomunikasi dengan Allah, teruslah beribadah kepada Allah, salat dengan benar kepada Allah. Ya. Wa min ana'il lail, dan pada waktu malamnya lagi, ya, di ayat yang lain dikatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di sebagian malam dalam kau bangun salat bertahajud, ya, itu adalah amalan tambahan yang kau lakukan untuk menguatkan jiwamu dalam perjuangan ini. Jadi itu tambahan. Ada orang yang cukup dengan 5 waktu, ya sudah.
Ada orang yang merasa kurang dengan 5 waktu, makanya dia harus bangun tengah malam supaya semangatnya tidak kendor. Jiwanya tetap terus bersemangat menegakkan dakwah ini, menegakkan nilai-nilai Al-Quran ini, membumikan nilai-nilai ajaran Islam ini dalam arti yang luas. Tidak hanya sekedar ibadah-ibadah ritual. Kita jangan merasa puas hanya dengan dibolehkan sholat 5 waktu, dibolehkan untuk puasa Ramadan, dibolehkan berzakat, dibolehkan pergi haji, tidak dilarang. Jangan pernah puas sampai titik itu. Kita belum selesai melaksanakan semua ajaran Allah ini. Ayat Allah itu semua masih banyak yang belum kita bisa laksanakan. Kita jangan hanya puas hukum-hukum nikah, talak, rujuk dijadikan undang-undang dalam kehidupan sosial kita saat ini. Hukum-hukum yang terkait dengan kelahiran, kematian, pernikahan itu dipakai hukum Islam. Sebagian tentang warisan dipakai, ya. Atau hal-hal yang lain dipakai. Kita jangan merasa puas dengan itu. Kita harus baru merasa perjuangan ini tuntas manakala semuanya dilaksanakan oleh umat dan bangsa ini menegakkan Al-Quran dalam arti yang sebenarnya. Hidup bersama dengan Al-Quran, semua nilai-nilainya diambil sebagai pedoman hidup bagi mereka. Karena itulah yang akan menyelamatkan mereka, baik kehidupan di dunia dan nanti di akhirat apalagi. Nah, jadi di sini Allah mengatakan kepada Nabi, la tandur ilaha ula al-mutrafin wa ashbahihim. Engkau jangan melihat cara hidup mereka, orang-orang yang melampaui batas itu. Orang-orang yang kami lebihkan hartanya dari kalian. Orang-orang yang kami jadikan hidup mereka lebih kaya, lebih punya banyak dari kalian saat ini. Wa ma hum alaihi minas surur wan na'im. Dan apapun yang mereka rasakan berupa kesenangan hidup dunia saat ini, kenikmatan hidup dunia yang sebentar saat ini, fa innama huwa zahratun zailah. Sesungguhnya itu adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang segera lenyap. Ya. Bunga kehidupan dunia. Wa ni'matun syari'atuz zawal. Nikmat yang akan cepat habis, cepat hilang. Sebanyak apapun harta dimiliki oleh seseorang, kalau dia tidak membelanjakannya dengan cara yang benar, maka dia akan segera habis dengan maksiat yang mereka perbuat, dengan jalan maksiat yang mereka lakukan. Ketika mereka dapati harta itu dengan cara kotor, dengan cara korupsi, dengan cara menipu orang, dengan cara berbuat zalim, dengan cara mengambil hak orang lain, yakinlah bahwa itu pun akan cepat mereka habiskan. Dengan perbuatan maksiat lainnya, yang akhirnya membuat mereka semakin bertumpuk dosa-dosa dan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yanbaghi an yukhda'a biha al-aqil. Orang yang berakal mestinya tidak tertipu dengan hal semacam itu. Orang yang berpikiran sehat tidak mudah tertipu dengan cara hidup yang semacam itu. Fama a'taka Allahu iyyahu minal wahyi wal iman, apa yang Allah berikan kepada kamu hidup dengan dasar iman, hidup dengan petunjuk wahyu, ya. Wa rizqut thayyib, hidup dengan rezeki yang halal, yang baik, walaupun mungkin sedikit yang kalian dapati. Sesungguhnya hidup yang demikian itu khairun wa abqa min hadhihi zakharif al-batilah. Ya. Itu lebih baik dan lebih kekal dari kehidupan yang seperti mereka miliki saat ini, kesenangan dunia itu. Bunga-bunga kehidupan dunia itu saja. Ta'bir al-Qur'ani al-Badi. Kami akan beritahu kepada kalian, kami akan membuat kalian menjadi terbuka pandangan mata kalian, bahwa apa yang mereka perbuat, apa yang mereka nikmati itu adalah asalnya zahratal hayatid dunia. Makanya kalimatnya berbunyi zahratal hayatid dunia, bunga kehidupan dunia, pernak-pernik kehidupan dunia. Fa innal mal wal jah was sultan, sesungguhnya harta, kedudukan, kekayaan, kebesaran, jabatan, kullu dzalika minal mata'iz zail. Semua adalah kesenangan yang segera hilang, segera lenyap. Kesenangan yang mudah hancur. Kazahrah takhruju minan nabat, ya, lami'ah jadzabah, seperti bunga. Ketika dia belum mekar, kita tunggu mekarnya. Ketika dia sudah mekar, dia tidak selamanya mekar. Dia akan kembali layu, kembali hancur, kembali
bahkan tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Dia hancur yang sudah tidak ada artinya lagi. Ya, hilang musnah. Tashtahihan nafs. Memang itu semua memancing syahwat, berkeinginan memiliki itu semua. Kekayaan, harta, kedudukan, jabatan, status sosial yang tinggi dalam kehidupan di dunia ini, itu memancing rasa hati kita, pengen. Syahwat kita pengen seperti itu, ingin seperti itu. Walakinnaha sur'an ma tadbalu. Tapi itu kalau kalian sadari, tidak sebanding dengan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Ketika kalian bersabar dari memperoleh itu di dunia ini. Biarlah orang-orang kafir seolah menguasai dunia saat ini, mendapati semua kekayaannya, tapi yakinlah bahwa itu hanyalah kesenangan dunia yang juga segera akan hancur. Mereka juga mati, kalaupun disebut harta 7 turunan mereka, orang tuanya mati, si anak melanjutkannya mendapatinya, anak itu pun juga pasti mati. Dilanjutkan oleh cucunya, mereka pun juga pasti mati. Dan di tengah-tengah perjalanan sampai 7 turunan, barangkali tidak akan sampai, karena di antara mereka ada yang tidak berilmu, yang akhirnya menghabiskan itu sehabis-habisnya, akhirnya bahkan membuat mereka hancur dengan sendirinya dari harta, benda, kedudukan, jabatan, apapun yang mereka punya itu semua. Allah katakan walakinnaha sur'anun ma tadbalu. Itu sesuatu kesenangan yang pasti segera cepat hilangnya. Fatadhabu nadaratuha wa bahauha. Manisnya, lezatnya, kesenangan yang mereka miliki itu segera akan hilang. Ba'da ma kana fiha min rawain bahjatin. Ya, sudah apa yang mereka peroleh itu sampai titik klimaksnya. Nah, jadi istilahnya memang Allah kasih dia sampai titiknya yang Allah tentukan. Oh, orang ini kekayaannya Allah kasih sampai sekian miliar, sampai sekian triliun. Dia punyanya sampai jadi presiden, dia punyanya sampai jadi menteri, dia punyanya sampai jadi pemimpin partai, dia punyanya sampai menjadi sosok ini sosok itu atau apapun. Ya, nah, itu hanya contoh yang saya ungkapkan. Wahakada naimud dunia, ya, ila zawalin wa fanain. Ketahuilah itu semua adalah kesenangan hidup dunia yang segera akan lenyap dan hancur binasa. Wa ma ahsanu qaulu syair. Ada kata-kata syair yang indah mengatakan begini. Ala kullu syai'in ma khalallah batil wa kullu na'im la mahalata zail. Ketahuilah segala sesuatu yang kosong dari berhubungan dengan Allah, yang tidak menyatu dengan Allah, maka sesuatu itu adalah batil. Wa kullu na'im la mahalata zail. Semua kenikmatan yang tidak terhubungkan dengan petunjuk Allah itu kesenangan yang akan segera lenyap, yang akan segera musnah. Ikhwatil ahibba, para jemaah sekalian dirahmati Allah, inilah yang utama yang diterangkan di dalam ayat ini. Namun sebelum saya sampai kepada titik akhir dari penjelasan ini, saya akan terangkan lebih dahulu ya, bahwa kalimat ulin nuha, orang-orang yang berakal sehat, yang berpikir cerdas, mengambil pelajaran dari peristiwa masa lalu umat-umat terdahulu, sehingga membuat mereka sadar, membuat mereka memperbaiki diri, itu adalah orang-orang yang berakal sehat, berhati lurus. Disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 46. Dan kita waktu pergi haji tempoh hari kita baca ayat-ayat ini. Ya. Kalau masih ingat, coba dilihat surat Al-Hajj ayat 46. Allah mengatakan, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini melihat kejadian-kejadian umat-umat terdahulu, lalu mereka mempunyai hati yang dengan hati itu dapat memahami kejadian-kejadian terdahulu itu, atau mereka mempunyai telinga yang dengan telinga itu mereka dapat mendengar kebenaran ini.
Karena sesungguhnya bukanlah mata mereka itu yang buta dari melihat kebenaran, tapi yang buta ialah mata hati mereka yang di dalam dada. Akhirnya mereka tidak sampai kepada mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Itulah makanya kalimat dalam ayat ini berbunyi, ya, awalam yahdi lahu. Ya. Apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, tidak menjadi bimbingan bagi mereka, yang mengingatkan mereka. Ya. Di surat As-Sajdah kalimat yang hampir sama, bahasanya berbunyi, ya, surat As-Sajdah surat yang ke-32 ayat 26, ya. Sekali lagi surat As-Sajdah surat yang ke-32 ayat 26, Allah mengatakan awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Mirip dengan bunyi ayat 128 yang kita baca ini. Maka apakah tidak mereka menjadikan itu sebagai petunjuk bagi mereka yang membuat mereka sadar bahwa berapa banyak umat-umat terdahulu sebelum mereka yang telah kami hancurkan, kami binasakan, kata Allah. Sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, bagi mereka yang mau mendengar. Maka apakah mereka tidak mendengarkan? Nah, itu begitu. Jadi ulin nuha, kalau dalam ayat surat Taha ini, di dalam surat As-Sajdah berbunyi inna fi dzalika la ayatin afala yasmaun. Ya. Kemudian ketika Nabi dikatakan oleh Allah di ayat 130, fasbir ala ma yaqulun, sabarlah kau wahai Muhammad dari apa yang mereka ucapkan. Nah, sabar ini dalam bulan Ramadan kita belajar banyak. Cuma bedanya sabar yang kita pelajari di bulan Ramadan, sabar yang sudah kita tahu hasilnya, batasnya, waktunya. Kita sabar. Waktu jam 5 mungkin masih terasa begitu lapar, haus, ya, terasa. Tapi kita karena yakin jam 6 nanti maghrib pasti berbuka, kita coba kuatkan diri ini, kuatkan jiwa ini, tidak berbuka. Karena nanti 1 jam lagi saya akan makan juga, saya akan minum juga. Ini sabar karena kita melihat ujungnya ada. Ya. Seperti kita sabar waktu kita pergi haji, tawaf, sa'i. Kita sa'i Safa Marwah yang begitu melelahkan, 400 meter perjalanan itu. Tapi dengan sesuatu yang kita tahu batasnya, yaitu kita sabar karena 7 kali batasnya kita jalan Safa Marwah. Tidak seperti sabarnya Siti Hajar. Waktu beliau berjalan, beliau belum tahu 7 kalikah, 8 kalikah, 10 kalikah, 17 kalikah, 70 kalikah. Beliau harus berjalan mencari air. Beliau berhenti baru pada kali ke-7 dalam berjalan Safa Marwah itu ketika melihat di kaki putranya Ismail yang diletakkan di tepi Ka'bah itu, di depan Ka'bah, muncul air. Ya, zumi, kumpul air. Baru beliau berhenti. Ya. Meskipun buat kita sabar ini ada ada batasnya, artinya kita tahu batasnya, makanya kita sabar. Nah, tapi buat kita mestinya ini pelajaran bahwa dengan ilmu kita tahu janji Allah adalah benar, bahwa pada akhirnya kesudahan ini untuk orang beriman. Kesudahan ini sejatinya nanti adalah untuk kita orang beriman. Karena kita tahu itu, mestinya kita bersabar sampai akhirnya Allah menangkan umat ini. Dulu, Nabi dan para sahabat belum tahu bahwa tahun ke-8 Hijriah, mereka akan Allah menangkan. Mereka akan Allah kembalikan hidup di kota Mekah, menguasai kota Mekah. Hidup dengan kehidupan umat yang sudah lengkap, ya, perjuangannya dari Madinah kembali ke Mekah. Fathu Mekah. Nabi tidak tahu sebelumnya. Nabi hanya mengatakan ketika ditanya oleh umat, maka Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kapan pertolongan Allah? Nabi hanya menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Nabi hanya disuruh menyampaikan itu, sangat dekat, sangat dekat. Kita umat ini disuruh sabar.
Boleh jadi kemenangan itu adalah tinggal bulan depan, tinggal tahun depan, tinggal besok. Bayangkan kalau kita hari ini tidak sabar, kita semua bunuh diri, kita semua putus asa hari ini, kita semua ikut maunya orang kafir hari ini. Padahal besok ternyata kita menang. Ruginya bukan main. Nah, persoalannya adalah karena memang Allah tidak beritahu kita kapan kita menang. Itu menjadi rahasia Allah, itu menjadi hikmah yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya, bahwa pada akhirnya umat ini memang akan dimenangkan. Kita disuruh bersabar. Makanya di sini kalimatnya sabar dari apa yang mereka ucapkan dengan terus kalian berkomunikasi dengan Allah melalui ibadah sholat. Nah, ini kalimat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha, ini adalah sholat 5 waktu. Sebelum matahari muncul, itu sholat subuh. Jadi waktu sholat subuh itu kalau kita kesiangan bangunnya, boleh sholatnya misalnya matahari terbit itu jam 6, kita sholat jam 5 masih boleh. Walaupun subuhnya adalah tadi jam 4.40 misalnya. Kita sholat jam setengah 6 masih boleh. Jam 6 kurang 5 menit pun masih boleh. Karena belum matahari terbit. Itu yang dimaksud sampai sebatas itu. Itu pun maksudnya kalau kita kesiangan, ya, kalau kita tidak bangun. Itu boleh kita masih lakukan. Nah, waktu sholat itulah yang dijadikan bahasa dalam ayat ini. Kalian terus berkomunikasi dengan Allah. Kalian terus jalin hubungan dengan Allah. Supaya kalian jiwanya tidak patah. Ya. Kalian tetap dalam semangat. Ya. Seolah-olah begini. Ya. Ini janji Allah kepada kita semua. Ya. Ketika Allah katakan kalimat di ujungnya, perhatikan baik-baik. Di ayat 130 ini. Setelah dikatakan fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah kau Muhammad dari apa yang mereka ucapkan. Mereka hina kamu, mereka ejek kamu, mereka cemooh kamu, padahal kamu di atas kebenaran. Itu atas kebenaran ini teruslah berhubungan dengan Allah melalui ibadah sholat 5 waktu, dan malam harinya bila memungkinkan bangun sholat tahajud, ya. Dan di penghujung sore yaitu ba'da asar terus berzikir memohon kepada Allah, la'allaka tardha, engkau nanti akan puas di janji Allah. Semua yang kau lakukan di dunia ini, engkau akan rasakan kepuasannya nanti di akhirat. Bahwa engkau akan merasakan hasilnya nanti di akhirat. Dalam hadis Nabi dikatakan begini. Ya. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. La tudammuna fi ru'yatihi. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Tsumma qara'a hadhil ayah. Ya, jadi salah satu sebab turunnya ayat ini adalah kalimat ini dari Nabi. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Allah Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Hari ini kita bisa melihat bulan langsung dengan mata kepala. Nanti di akhirat kita akan melihat juga Allah Tuhan kita dengan mata kepala. Maka jika kalian mampu agar kalian tidak dikalahkan dengan orang kafir, kita tetap bersabar ini, ya, dengan mengerjakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah, kerjakanlah. Itu akan menolong kalian, itu akan menyelamatkan kalian. Lalu Rasul membaca ayat ini. Ya. Dalam hadis lain dari Abdul Malik bin Umar dari Imarah Ibnu Ruwaibah dikatakan oleh Rasulullah, lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Sekali-kali tidak akan masuk ke dalam siksa api neraka orang yang melakukan sholat sebelum matahari terbit dan melakukan sholat sebelum tenggelamnya. Jadi maksudnya dia sholat subuh dan sholat asar. Ini terutama. Subuh dan asar dijaga dengan benar. Kemudian ada hadis Nabi yang lain yang terdapat dalam kitab Musnad, ya, Sunan Ahmad, ya, dari Abdullah bin Umar, dikatakan Rasulullah bersabda begini. Inna adna ahlil jannah manzilatan man yanduru fi mulkihi masiratan alfi sanah yanduru ila aqsahu kama yanduru ila adnahu wa inna a'lahum manzilatan laman yanduru ila Allah azza wa jal fil yaumi marratain. Ketika orang-orang di surga sudah dapat kenikmatan yang tiada tara, semua terpuaskan dengan kelezatan, kenikmatan hidup di akhirat, di surga mereka dapati semua yang mereka inginkan, sesudah terpuaskan dengan itu, Allah katakan lagi begini,
Ya, melalui hadis Nabi ini dikatakan sesungguhnya untuk kedudukan ahli surga, ya, yang paling rendah saja, di surga yang paling bawah ini, ialah bagaikan seseorang yang melihat-lihat wilayah kerajaannya, kekuasaan selama perjalanan 1000 tahun. Jadi orang yang surganya paling rendah itu dia berjalan seperti berjalan di sebuah istana miliknya. Dia berjalan 1000 tahun belum sampai ujungnya. Itu istananya. Istana bagi ahli surga yang paling rendah. Ya. Ia melihat-lihat batas yang paling jauhnya selama itu. Sebagaimana ia pun melihat-lihat batas yang paling dekatnya selama itu pula. Di 1000 tahun lihat ujungnya, banyak ujung sini. Dan sesungguhnya kedudukan ahli surga yang paling tinggi ialah orang-orang yang dapat melihat Allah sebanyak 2 kali dalam sehari. Itu yang kenikmatan orang yang surganya surga Firdaus di akhirat, surga yang paling tinggi bersama para nabi. Kenikmatan mereka bertambah karena mereka setiap hari diizinkan melihat Allah Tuhan mereka 2 kali. Melihat Allah di hari kiamat itu sebagai kenikmatan yang tiada tara. Setelah kata-kata kalimat yang di ujung ayat 30 ini berbunyi la'allaka tardo. Semoga kalian jadi terpuaskan, ya, nanti akhirnya setelah kalian masuk ke dalam surga melihat semua itu. Ya. Kemudian dalam hadis lain itu dikatakan begini. Ini hadis namanya ini istilahnya hadis qudsi, karena Allah yang berfirman. Ya. Apa yang saya baca ini ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya. Yaqulullahu ya ahlal jannah fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daika fayaqulu hal raditum fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik fayaqulu inni utiikum afdala min dhalik fayaquluna wa ayyu syai'in afdalu min dhalik fayaqulu uhillu lakum ridwani fala ashatu alaikum ba'dahu abada. Terjemahannya begini. Allah berfirman, hai ahli surga. Lalu ahli surga menjawab, labbaika wa sa'daika. Kami dengan senang menyambutmu engkau, wahai Allah. Ya. Allah bertanya, apakah kalian telah puas dengan kehidupan di surga ini? Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, bagaimana kami tidak puas? Sedangkan engkau telah memberikan kepada kami pemberian yang belum pernah engkau berikan kepada seseorang pun di antara makhlukmu ketika di dunia. Kekayaan apapun yang terbesar dan terbanyak di dunia, itu tidak dimiliki oleh mereka nanti di akhirat. Dan di akhirat itu kita umat para orang beriman ini memilikinya. Jadi bagaimana kita tidak puas, kata ahli surga. Tentu kami puas mendapati semua kenikmatan ini. Ya. Lalu Allah katakan begini, Allah berfirman begini, sesungguhnya aku sekarang akan memberi kepada kalian yang lebih utama dari itu semua. Mereka bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih utama daripada semua ini? Ya. Allah mengatakan, aku halalkan ridhoku kepada kalian. Maka aku tidak akan murka lagi kepada kalian untuk selama-lamanya. Jadi yang paling nikmat, puncak kenikmatan nanti di akhirat, di surga ini adalah kata-kata Allah yang mengatakan, aku ridhoi semua yang kalian perbuat di surga ini. Lakukan semuanya. Aku tidak akan marah lagi. Jadi maksudnya, kita bisa melakukan apapun tanpa ada larangan. Nggak seperti waktu surganya zaman Nabi Adam pertama, yang ada larangan satu-satunya meninggalkan mendekati pohon khuldi, yang makan buah khuldi. Nanti kenikmatan yang tiada batasnya itu adalah Allah berikan ridhonya untuk semua yang kita perbuat di akhirat kelak. Sungguh luar biasa ini yang Allah janjikan kepada kalian, kepada kita semua. Para jemaah sekalian, inilah barangkali yang akhirnya Allah tutup dengan ayat 131 penjelasan kepada kita, fala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Maka dari itu hari ini di dunia kalian
melirik kekayaan orang-orang kafir itu, melirik kenikmatan hidup mereka di dunia ini, melirik kesenangan mereka yang punya istana, punya mobil yang megah, punya apa semua, punya pulau katakanlah seperti sekarang ini. Itu semua adalah kesenangan hidup di dunia. Allah bahasakan itu buat kita. Mudah-mudahan kita bisa menyadarinya, iman kita masuk di dalamnya, merasakan bahwa betul kita meyakinkan diri kita, kesenangan orang kafir itu hanyalah kesenangan dunia, dan kita tidak akan terpengaruh dengan kesenangan mereka, dan tidak pernah tergiur ingin kaya seperti kaya mereka, karena kekayaan yang mereka miliki sekarang ini adalah kekayaan yang sebentar, dan mereka dalam keadaan kafir, ya akhirnya itu tidak akan membuat mereka terselamatkan di akhirat. Beda dengan kita, orang beriman, walaupun hidup dengan keadaan yang apa adanya, yang sederhana ini, tapi kita yakin kita di jalan yang benar, kita akan mendapati kekayaan yang lebih hebat dan lebih kekal, lebih lama, lebih memuaskan dari apa yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Allah katakan linaftinahum fi, itu hanya ujian untuk mereka. Warizqu rabbika khairu abqa, rezeki yang Allah miliki, yang Allah janjikan kepada kalian di akhirat kelak, itu adalah lebih baik dan lebih mengekalkan. Inilah barangkali para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita semua untuk tetap dalam iman Islam ini sampai akhir hayat, dan di bulan Ramadan khususnya kita bisa mendapati pelajaran sabar. Meskipun sabar yang kita rasakan di bulan Ramadan, sabar yang masih ada garis waktunya, dan kita jadi lebih kuat. Tapi yakinlah, walaupun sabar yang diminta oleh Allah ini tidak ada garis waktunya, nggak tahu kapan ujungnya, teruslah bersabar. Boleh jadi kita nggak sadar, sekarang kita putus asa, nggak taunya besok menangnya itu. Kita nggak sabar, nggak taunya bulan depan menangnya itu. Teruslah kita istiqomah, teruslah menjalin hubungan dengan Allah, terutama sholat 5 waktu, supaya jiwa ini semakin kuat, semakin merasa yakin akan janji yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa dapat taufik dari Allah semuanya. Ya, kita baca doa, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi ayami Lailatul Qadar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Allah, berkahilah kami dalam bulan Ramadan. Berkahilah kami dalam hari-hari 10 hari terakhir Ramadan guna mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian, nasrun minallah wa tun qarib. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.